Sungguh orang yang bernama Obed Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu itu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 Tawarikh 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kapan seorang pemimpin tanya, Pak apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata kalau semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Ya, kita akan baca sama-sama dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Langsung kita lihat. Baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah saudara-saudara, sebelum saya membahas panjang dan lebar tentang ayat ini,
hari Jumat malam ketika saya mau tidur, saya berdoa di hadapan Tuhan karena melihat ada begitu banyak orang yang sakit corona ini, dan saya mendengar ada begitu banyak kengerian-kengerian yang terjadi. Orang-orang yang begitu diharapkan tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan, supaya anak-anakmu tidak mengalami kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sudah tahu, tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya tentang 2 Korintus pasal 4 ini mulai ayat 1 sampai yang terakhir. Nah, itu sebabnya pagi ini saya ingin menyampaikan satu materi di tengah-tengah kita. Situasi yang terjadi saat ini jangan membuat kita menjadi tawar hati. Ya, lanjut saudara. Kita melihat bagaimana 2 Korintus 4 ini dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan Message. Saya bacakan, karena Allah dengan murah hati mengizinkan kita melakukan apa yang Ia lakukan. Kita tidak akan angkat tangan dan meninggalkan pekerjaan hanya karena kadang-kadang kita mengalami masa-masa sulit. Nah, ayat ini begitu jelas menerangkan buat kita, kadang-kadang ada situasi-situasi yang kita hadapi adalah situasi yang sangat sulit. Tapi kita jangan mengangkat bendera putih, jangan mengangkat tangan tanda kita menyerah, saudara-saudara. Jangan, ya. Sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Ini terjemahan Amplified Bible mengatakan begini, saudara. Oleh karena kita memegang dan terlibat dalam pelayanan ini oleh belas kasihan Tuhan, ya, memberikan kita bantuan, manfaat, kesempatan, dan terutama keselamatan. Kita tidak berkecil hati. Ini tawar hati tadi. Kita tidak berkecil hati, tidak bersemangat dan putus asa karena ketakutan atau menjadi pingsan karena lelah dan lelah. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita pun menghadapi kondisi-kondisi yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 ini. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar buat kita semuanya, supaya saudara, dalam situasi seperti ini, kita tidak dilanda dengan ketakutan yang terus-menerus, kita tidak dilanda dengan satu kondisi di mana kita tidak mengalami satu kemerdekaan. Ya, mari kita belajar lebih lagi. Nah, saya akan berikan latar belakangnya, saudara, dalam 2 Korintus 4. Kondisi apa yang sedang dihadapi Paulus pada saat ia ada di Korintus. Ya, nah kondisi yang dihadapi Paulus, saudara, dia menghadapi orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, siapa ilah zaman ini? Ilah zaman ini itu adalah kuasa kegelapan setan. Karena itu waktu Paulus di sana, sepertinya berita Injil yang disampaikan itu sangat sulit. Orang-orang sulit sekali menerima berita Injil. Ya, kemudian yang berikutnya, ternyata ada orang-orang tertentu memiliki motivasi yang keliru. Mereka memalsukan firman Tuhan. Ya, mereka memberitakan firman Tuhan dengan motif-motif yang tidak benar. Itu yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, lebih daripada itu, Paulus mengalami kondisi-kondisi seperti ini, saudara-saudara. Dia mengalami penindasan. Ya, ketika dia menghadapi orang-orang di Korintus, Paulus sepertinya habis akal, saudara. Bukan hanya itu, dia dianiaya, bahkan dia terus-menerus diserahkan kepada maut. Ya, dalam beberapa saat, dalam hari-hari kehidupan Rasul Paulus ketika dia di Korintus, dia menghadapi bagaimana roh maut itu menguasai, ya, spirit yang ingin membunuh dirinya itu terus bekerja. Nah, bukankah apa yang dialami oleh Rasul Paulus tidak beda jauh dengan yang saudara dan saya hadapi? Di tempat pekerjaan mungkin saudara, kita sudah berjuang sungguh-sungguh, tetapi kita tidak mendapatkan apa yang saudara dan saya harapkan. Ya, saudara menghadapi
kondisi-kondisi yang membuat kita stres di tempat saudara dan saya bekerja. Ya. Lalu menghadapi keadaan-keadaan bagaimana ketika situasi COVID-19 ini melanda dunia, perekonomian menjadi turun dan anak-anak Tuhan nampaknya juga mengalami keadaan bagaimana seharusnya dia menerima per bulan cukup untuk keluarganya. Tapi situasi itu membuat dia mengalami keadaan yang sangat tidak baik dan dia harus berjuang untuk membiayai seluruh keluarga yang ada. Dan hal ini menyebabkan kehidupan seseorang tidak bisa survive, saudara. Ya, nah keadaan-keadaan seperti ini, keadaan yang saudara dan saya hadapi, keadaan-keadaan yang dialami oleh Paulus, ya sebetulnya itu membuat kehidupan seseorang menjadi tawar hati, saudara. Apa itu tawar hati? Kondisi di mana orang itu tidak bisa berapi-api, ya seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, kondisi jemaat Laodikia tidak dingin dan tidak panas, ya mereka itu suam-suam kuku. Nah itu sama dengan keadaan di mana kehidupan orang Kristen mengalami keadaan bagaimana mereka mengalami tawar hati dalam hidupnya. Saudara, kalau keadaan kekristenan kita menghadapi kondisi yang tawar hati yang seperti ini, ya ini nggak boleh terus-menerus ada. Sebab kalau kita tetap mengalami kondisi tawar hati seperti ini, akan sangat membahayakan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita belajar bagaimana firman Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar buat kita semuanya pada pagi hari ini, saudara. Oke. Nah, lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata begini, saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, jadi ketika di dalam pekerjaan saudara, ya, di dalam pelayanan yang saya hadapi mungkin ya di dalam seluruh apapun yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya bahkan kita yang hanya tinggal di rumah itu membuat kita bukan tambah bersuka cita, ya apalagi kalau orang itu biasanya hobinya keluar, saudara, jalan-jalan, ya ke mall dan lain sebagainya. Lalu kita menghadapi situasi kembali seperti ini, seperti tahun lalu, beberapa bulan kita nggak bisa kemana-mana, lalu kondisi seperti ini lebih parah, saudara, dan membuat kita harus lebih banyak di rumah. Dan itu membuat kita tidak jauh lebih baik sebetulnya. Tetapi saya mau memberitahu pada pagi hari ini, kita tidak boleh tawar hati pada masa kesesakan pandemi secara global ini. Kenapa? Karena kekuatan kerohanian kita menjadi kecil, ya, menjadi lemah. Keadaan emosi akan terus bekerja, membuat suami istri gampang tersinggung, membuat suami istri dan anak-anak dan makin tidak baik, saudara. Nah, itu sebabnya situasi yang seperti ini kita harus berdamai dan bahkan saudara bisa mengalahkan keadaan ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat lebih lanjut, saudara. Nah, ini saya cari gambar bagaimana orang mengalami stres di dalam kehidupannya. Nah, ketika situasi-situasi tawar hati dan membawa orang stres, maka mereka membutuhkan yang namanya pelarian-pelarian, saudara. Apa saja pelariannya? Ada yang makan berlebihan. Halo, apakah saudara sudah timbang badan pada hari-hari ini? Apakah berat badannya tetap atau berkurang? Tapi yang jelas kebanyakan orang justru berat badannya makin bertambah. Ya, enggak kemana-mana, paling kebanyakan nonton TV, kemudian makan, minum, tidur kebanyakan, saudara. Tapi puji Tuhan kalau masih WFH, bekerja dari rumah, itu masih lebih baik. Tetapi jangan lupa, saudara, kalau kita akan ada kecenderungan untuk makan, sebetulnya kita sedang mengalami stres dalam kehidupan ini. Oke, nah ini tanda-tanda orang stres. Dia sering pergi keluar berbelanja, tapi untuk hal-hal yang tidak perlu. Mungkin kita tidak keluar rumah, saudara.
tapi banyak anak-anak Tuhan main di apa ini? Di Shopee, apa Tokopedia, apa saja yang bisa dibelanjakan, tapi sebetulnya itu bukan hal-hal yang perlu. Nah, kita lihat selanjutnya, orang stres itu suka menyendiri, jalan-jalan yang tidak ada arah dan tujuannya. Tapi kalau orang di luar Kristus larinya ke merokok, narkoba, ya, lalu nonton sesuatu yang tidak benar, itu yang dialami. Dan yang terakhir, biasanya orang stres suka tidur, saudara. Kalau saya beda, kalau saya stres malah sulit tidur, ya, karena kepikiran terus. Oke, nah, orang yang tawar hati dalam kehidupannya akan mengarah kepada stres yang seperti ini. Nah, kita harus menang dengan kondisi yang saudara dan saya sedang hadapi pada saat-saat yang seperti ini. Nah, baik saudara, saya akan mengajak kita semuanya membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21. Kita Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Bilangan 21 ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Garis bawahi kata, tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Sampai di sini, saudara. Nah, saya mau beritahu buat setiap kita yang mendengar, saudara, situasi orang Israel pada waktu itu, saya mencari gambar ini. Ini adalah Gunung Hor, ya. Ini Gunung Hor. Saudara, ketika saya melihat di peta Google, sebetulnya Gunung Hor ini dekat dengan apa ini? Secara geografis dengan tanah Kanaan, saudara. Nah, kalau saya bisa gambarkan di Pulau Jawa, itu kira-kira jaraknya hanya sekitar Malang dan Surabaya, saudara. Ya, tidak lebih dari 200 kilo, sekitar 100 kiloan lah kayak gitu. Ya, jadi kalau mereka berjalan kaki bersama, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu saja sudah sampai. Ya, tetapi saudara, di dalam situasi bagaimana ketika mereka sudah masuk tanah perjanjian, ya, kondisi hati mereka dituliskan di dalam ayat yang keempat tadi, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang memiliki satu keinginan, kerinduan, ya, untuk satu pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi. Lalu kita berdoa di hadapan Tuhan. Nah, dalam doa itu kita sudah sebetulnya sedikit lagi mendapatkan jawaban dalam kehidupan ini, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sama seperti bangsa Israel, sebetulnya sedikit lagi mereka sudah sampai tanah Kanaan. Tetapi karena hati mereka tidak kuat, hati mereka menjadi tawar. Kenapa? Karena pergumulan yang mana terjadi dalam keluarganya, dalam kehidupannya secara pribadi, Tuhan sepertinya tidak menolong. Tuhan sepertinya belum menunjukkan bagaimana pertolongannya itu nyata. Lalu kita menjadi putus asa, saudara. Kita sama seperti orang Israel, tidak dapat menahan hati. Lalu kita berkata, Tuhan, kenapa nggak dijawab-jawab doa saya? Kenapa saya tidak sampai kepada apa yang saya rindukan bersama dengan keluarga? Nah, saudara, situasi yang seperti ini membuat keluarga-keluarga seringkali mengalami pertengkaran demi pertengkaran, saudara. Nah, pagi ini saya berdoa di antara saudara dan saya, jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita tidak dapat menahan hati kita di tengah perjalanan kita
untuk mencapai hal-hal yang Tuhan mau berikan buat setiap saudara dan saya. Nah, kita harus menguatkan hidup kita. Sebab kalau tidak, kita kembali bersungut-sungut, kita kembali ngomel, dan terjadilah ketegangan demi ketegangan di dalam keluarga saudara, dan itu tidak bisa membuat kondisi menjadi baik, saudara. Ya, nah pagi ini mari kita belajar lebih lagi. Ini Israel ada di Gunung Hor. Nah, kondisi mereka sudah dekat dengan tanah Kanaan. Orang Israel tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan sampai akhir. Mereka tidak dapat menahan hati karena tidak ada roti dan air, hanya ada roti mana yang hambarkan. Mereka terus bersungut-sungut. Karena itu sebagian di antara mereka mati dipagut ular pedung. Nah, ular ini bicara tentang pekerjaan iblis. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan bersungut-sungut dengan situasi yang belum nyata dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut dengan kondisi pandemi yang belum selesai. Ya, saudara-saudara, saya mau beritahu buat kita semua pagi hari ini, percayalah, setelah pandemi ini akan ada pergerakan yang besar melanda dunia. Nah, saya tidak cukup waktu untuk membuka ayat-ayat itu. Di dalam kitab Habakuk dituliskan, saudara, setelah masa kesulitan, sakit, penyakit, maka Allah akan melawat dengan luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Nah, nantikan itu. Bertahanlah, saudara-saudara. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi tawar hati. Percayalah, Tuhan punya rencana yang terbaik buat keluarga kita semuanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Nah, bagaimana menang dalam situasi yang seperti ini? Nah, saya akan membagikan buat saudara ada 3 poin yang penting buat kita semua pada hari ini. Ya, mari kita lihat poin yang pertama. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Bagaimana saudara membangun manusia roh atau manusia batiniah? Ya, mari kita baca sebentar. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini yang terjadi dengan kehidupan Rasul Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, saudara lompat ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Begini bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, saudara, apa yang sedang kita alami, bahkan seluruh dunia alami, tidak sebanding dengan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi situasi bagaimana dia setiap hari ya harus menghadapi kematian, saudara. Karena ada banyak orang yang mengancam dia untuk membunuh Rasul Paulus. Ya. Nah, di samping itu secara fisik Paulus ini punya penyakit yang dia pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa sebanyak 3 kali, tapi mengapa Engkau tidak mengangkat penyakitku? Paulus mendoakan orang sakit sembuh, ya, mendoakan orang sakit bangkit dari kematian, mendoakan banyak hal terjadi mujizat. Tapi dirinya, saudara,
ada satu penyakit yang dia alami. Ada beberapa penafsiran Paulus itu orangnya sakit mata dan mendekati buta. Ada tafsiran yang berikutnya, Paulus punya masalah di dalam pencernaannya. Lalu tafsiran yang ketiga, Paulus ini ditengarai adalah punya penyakit epilepsi, saudara. Ya, saya tidak tahu persis, tapi itu beberapa ahli teologi mengatakan ada 3 hal yang dialami kemungkinan oleh Rasul Paulus. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan angkatlah ini semuanya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu bekerja sempurna dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, tadi dalam ayat yang ke-16, Rasul Paulus secara fisik merosot, saudara. Tapi perhatikan, dia berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa, saudara? Karena Rasul Paulus membangun manusia rohnya. Dia berkata begini, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, kenapa saudara-saudara diberikan penekanan dalam hidup ini setiap hari saat teduh, ya, di mana kita berdoa minimal 15 menit lah, atau setengah jam kalau bagus 1 jam, kemudian kita baca Alkitab, lalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, itu akan membangun manusia roh kita, saudara-saudara. Nah, ketika saudara membangun manusia roh, maka segala persoalan yang datang dalam hidup kita, maka roh kita akan memberikan kemampuan. Nah, saya beritahu saudara bahwa sebetulnya hidup kita ini yang inti adalah manusia rohnya. Ya, jadi manusia roh yang memiliki jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Nah, jadi kalau saya sedang memanggil seseorang, ya, memanggil si A, si B, sebetulnya saya memanggil manusia rohnya dalam kehidupan orang tersebut, ya. Nah, tapi manusia zaman sekarang terbalik, saudara, mengutamakan tubuhnya, kemudian jiwanya, lalu rohnya itu bagian yang terakhir. Nah, ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, maka kekuatan tidak akan pernah ada bekerja dalam hidup saudara. Makanya kita yang pertama kali dinilai hidup kita adalah sejauh apa manusia roh saudara-saudara. Nah, tadi kita sudah membaca ayat yang ke-7 berkata begini, saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, apa itu bejana tanah liat? Bukankah saudara diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah? Itulah bejana hidup kita, tanah liat. Tapi hartanya adalah manusia roh kita. Tetapi harta ini, nah, ini saudara dan saya harus perhatikan bahwa harta yang sesungguhnya dalam hidup kita itu bukan secara materi, keuangan, dan emas dan perak. Bukan, tapi harta yang sesungguhnya adalah manusia roh saudara yang mana harus dibangun setiap hari melalui saat teduh yang ada. Dan dari situ, saudara, kekuatan demi kekuatan. Ketika saudara merenungkan firman, maka pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Sehingga pola pikir kita adalah pola pikir yang memikirkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, situasi yang dihadapi Paulus, situasi yang dihadapi setiap saudara dan saya saat ini, tidak jauh lebih berat dari yang dialami oleh Paulus. Ya, saudara, situasi yang sedang kita hadapi sebetulnya masih dalam tahapan-tahapan yang tidak terlalu berat dibandingkan situasi Rasul Paulus. Tapi dia berkata apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-16 tadi, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, karena itu pagi ini jangan ada yang tawar hati. Ayat yang ke-17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengarkan saudara, akan ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan di tengah kehidupan anak-anaknya. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Lalu ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya,
Semua yang ada dalam dunia ini nampak dan semuanya akan binasa. Tetapi yang tidak kelihatan yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, yaitu kehidupan yang sesungguhnya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saya berikan satu contoh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Mari kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun anak itu, ini Yohanes Pembaptis, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis secara fisik dia mengalami pertumbuhan makin besar, ya. Tetapi Alkitab menjelaskan bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi makin kuat rohnya. Ya, dan ia tinggal di padang gurun. Sampai waktu di mana Tuhan menunjukkan dia, menampilkan dia di tengah-tengah masyarakat banyak, saudara-saudara. Nah, tokoh-tokoh Alkitab sebelum dipakai oleh Tuhan, seperti Musa, dia harus berada di padang gurun. Musa itu hidup selama 120 tahun. 40 tahun dia tinggal di tanah Mesir, ya. 40 tahun dia tinggal di padang gurun. Ya, dan 40 tahun, di usia 80 tahun, Musa baru melayani Tuhan sampai dipanggil Tuhan umur 120 tahun. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya sudah tua, saya sudah 50, saya sudah 60, itu di hadapan Tuhan masih muda, saudara. Kenapa? Karena Musa baru melayani Tuhan umur 80 tahun. Nah, yang ingin saya ambil adalah bagaimana Musa berada di padang gurun 40 tahun. Nah, padang gurun selalu bicara tentang kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi sebetulnya kesulitan hidup itu mempersiapkan seseorang untuk dia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang, jangan heran kita kita sering dibawa Tuhan ke padang gurun. Kenapa? Karena di padang gurun itu Tuhan memproses sampai roh kita menjadi kuat. Nah, orang yang terbiasa di padang gurun, atau dengan kata lain begini, orang yang dari kecil itu susah, ya cari uang susah, cari makan susah. Nah, biasanya kalau dia sudah diberkati oleh Tuhan, ketika dia dewasa, biasanya orang tersebut waktu menghadapi masalah-masalah yang lain, dia terbiasa. Kenapa waktu kecilnya dia sering susah, saudara-saudara? Ya, tapi beda dengan orang-orang yang seperti anaknya Pak Soeharto, namanya Tommy Soeharto, itu dari dia lahir itu sudah jadi anak presiden, saudara. Jadi sepanjang umur hidupnya selalu hidup di dalam kemewahan. Nah, tapi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, jangan heran kalau dia mengalami kesusahan demi kesusahan. Dan seperti Paulus katakan, aku tidak tawar hati sekalipun manusia jasmaniku merosot. Ya, tapi manusia rohaniku, manusia batiniaku diperbarui dari hari ke hari. Nah, itu sebabnya di dalam situasi yang Paulus hadapi, dia tidak menyerah dengan keadaan, saudara. Dan dia tidak mengangkat bendera putih sambil berkata, aku menyerah dengan situasi ini. Pagi ini setelah saudara mendengar firman, saya berdoa kekuatan kuasa Tuhan membangkitkan gairah saudara untuk kita tetap mengalami kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, mari kita belajar. Kita baca dalam ayat yang ke-13, 2 Korintus pasal yang ketiga. Pasal yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Berkata begini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Sebelumnya kalau saudara baca ayat 12, maka demikianlah maut diat dalam diri kami dan hidup diat dalam diri kamu. Tetapi ayat yang ke-13,
Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya beritahu saudara-saudara bahwa ada beberapa unsur iman. Iman itu bertahan. Ya, ketika menghadapi kondisi ini, iman kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ini bertahan. Kalau ada iman yang namanya iman menyerah, bergerak, ya, aktif, melangkah. Tapi ada yang ketiga, unsur iman, yaitu berkata-kata, mendeklarasikan akan janji-janji firman Tuhan. Ya, Habakuk mengalami masa sulit, tidak ada makanan, ya, binatang-binatang dalam kandang sudah nggak ada semuanya, tapi dia terus memuji Tuhan. Dia mendeklarasikan apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan di zamannya yang sangat luar biasa. Nah, ketika saudara sedang terintimidasi, mungkin batuk sedikit, panas sedikit, setan bilang corona, ya, greges sedikit, apalagi saudara-saudara, ya, sudah sulit untuk cium-cium, ya, banyak akhirnya dibuat guyonan-guyonan sudah di mana-mana, tapi ketika dia cium uang, ternyata masih sembuh, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang dicium uang, ya. Itu banyak saya dikirim orang-orang yang seperti itu. Nah, seringkali orang terintimidasi dengan situasi itu, saudara. Tapi saudara mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya janjimu luar biasa. Nah, orang baca Alkitab sering, tapi jarang mendeklarasikan, saudara-saudara. Makanya kalau baca Alkitab, jangan dalam hati. Ucapkan, saudara-saudara. Lafalkan. Kalau bisa keras-keras, supaya telinga kita mendengar. Dan waktu janji Tuhan, kita baca, saudara mengucapkan itu. Nah, unsur iman yang saudara harus belajar adalah berkata-kata atau mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Nah, itu sebabnya saya tidak heran kalau Paulus begitu kuat menghadapi situasi yang sedang dia hadapi dalam kehidupannya. Lalu pagi hari ini, saya berharap saudara tetap bersukacita, apapun yang sedang terjadi. Saya berharap saudara semuanya memiliki keyakinan yang teguh bersama dengan Tuhan. Ya, baik, saya masuk pada poin yang terakhir buat kita semuanya pada pagi hari ini. Oke, mari kita baca ayat yang ke-10. Ayat 9 mulai, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, ini kunci terakhir ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, poin yang ketiga ini yang paling berat dari 2 poin di atas, tapi bukan berarti 2 poin tidak penting, semua penting. Tapi yang paling berat adalah poin yang ketiga, yaitu senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh. Ini bicara tentang penyerahan. Maksudnya apa, saudara-saudara? Ya, senantiasa membawa kematian Kristus itu adalah satu kehidupan ketika saudara sedang menghadapi situasi yang sulit di pekerjaan, situasi yang terjadi di dalam rumah tangga, ketika konflik-konflik itu muncul, ya, apakah saudara ingin membalas? Apakah saudara ingin memukulnya? Apakah saudara berdamai dengan situasi itu dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau ngempet Tuhan, ya, saya nggak mau ngebalas dengan kata-kata atau bahkan menjatuhkan pasangannya, istrinya atau anaknya, atau berusaha untuk melakukan yang buruk kepada orang-orang lain yang mungkin ingin melakukan hal-hal yang buruk buat saudara. Nah, orang yang berusaha atau senantiasa membawa kematian Kristus di dalam kehidupannya, dia berserah, saudara. Dia orang yang ngalah. Ya, saya pernah membaca sebuah buku yang namanya Mengalah Itu Indah. Ya, di dunia ini tidak ada yang namanya mengalah itu indah, saudara. Ya, ditekan, diperlakukan yang tidak baik, tapi saudara dan saya ngalah, itu susah. Tapi Abraham, dia mengalah, saudara. Ketika ternaknya banyak, lalu
keponakannya yang bernama Lot, ternaknya juga banyak, lalu gembala-gembala mereka bertengkar. Sebagai orang tua, harusnya Abraham memerintahkan Lot, Lot pergilah ke sana dan kemari. Tapi Abraham bilang begini, saudara, Lot, kita ini sanak saudara, kita tidak boleh ada pertengkaran. Baiklah kamu pergi, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke utara, aku ke selatan. Ya, dan Abraham adalah orang yang memiliki kelemah lembutan. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk berserah. Ya, di dalam dunia ini ada hukum yang namanya aksi dan reaksi, saudara. Ya, semua orang pernah mengalami ini. Kalau ada aksi dari luar, maka reaksi saudara bagaimana? Ada orang berkata, Pak, kalau saya nggak digarain, saya tidak akan marah. Wah, itu semua bisa. Bukan orang Kristen juga seperti itu. Tetapi di mata Tuhan yang dilihat itu bukan aksi dari luarnya, tapi reaksi dari kehidupan saudara, ya. Dan reaksi ini, menurut para ahli, menurut para psikolog saudara, aksi ini disebabkan karena ini di otak bawah sadar saudara yang belum diserahkan. Apa maksudnya saudara? Ya, alam bawah sadar ini adalah satu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian terjadi pada masa lalu yang belum diselesaikan. Nah, ketika kita mendapatkan aksi yang negatif, seringkali reaksi itu muncul, saudara. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan berkata, Tuhan, saya kok masih sering ngebalas ya, ampuni saya Tuhan. Saya mau belajar untuk menahan situasi ini. Nah, situasi yang membuat kita tawar hati, maunya kita berontak. Kenapa orang Israel tadi di Gunung Hor tidak tahan? Karena mereka tidak kuat menahan situasi yang ada. Ya, harusnya mereka belajar berserah. Itu sebabnya ular yang gambaran iblis membunuh mereka, saudara. Nah, mungkin kita tidak dibunuh secara fisik, tapi hidup kita dari hari ke hari menjadi bulan-bulanan kuasa kegelapan dan seperti orang yang tidak berdaya. Nah, pagi ini apapun yang menjadi situasi saudara, ya, saya tidak tahu apa yang menjadi problem hidup kita pada hari ini. Tapi mari kita melakukan 3 poin. Setiap hari bangunlah manusia rohani saudara. Lalu mulai mengucapkan kata-kata perkataan iman atau mendeklarasikan firman Tuhan. Dan yang terakhir, belajar berserah kepada kekuasaan kuasa Tuhan. Kau selalu punya cara